Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan fillah wa akhwati fillah, Bapak Ibu-ibu serta para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada kesempatan hari ini 27 Jumadal Ula 1440 Hijriah, kita diberi nikmat untuk bisa berada dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Dan insyaallah dalam kurun waktu 4 hari kita akan membahas kitab Situ Duror untuk serial yang pertama, untuk bagian yang pertama. Berarti nanti masih berlanjut lagi dengan menghatamkan kitab ini sebagaimana kebiasaan kita ketika liburan ingin menyelesaikan kitab-kitab yang dibahas oleh para ulama. Yang pernah kita bahas kitab Tauhid ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian yang terakhir Al-Firqatul Najiyah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Nantinya kitab ini juga hampir sama dengan kitab-kitab sebelumnya, membahas tentang masalah akidah dan membahas masalah manhaj, di mana perhatian kaum muslimin terhadap akidah itu begitu penting karena ini jadi syarat diterimanya amal kita dan benarnya amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya kita pelan-pelan mengkaji 6 landasan utama dakwah salafiyah yang akan disinggung oleh beliau. Seputar aturan untuk daurah sudah dijelaskan tadi oleh Pak Abdurrahman. Kemudian untuk hari ini kita fokus belajar nanti sampai asar, dan nantinya setelah asar nanti ada waktu untuk istirahat atau rekreasi. Nantinya setelah itu nanti malam kita akan ada kajian lagi bagi yang mau ikut saja, karena ada yang punya kepentingan barangkali. Ini cuma sesi tambahan. Nanti kita akan bahas di lapangan, yaitu pelajaran mustalah hadis, yaitu dari kitab Baikuniyah, kitab dasar yang para ulama sarankan bagi siapa saja yang ingin mempelajari ilmu hadis. Dan nanti saya sarikan, karena saya tidak bagi bukunya, namun saya sarikan poin-poin pentingnya. Saya lagi susun poin-poin tersebut, ringkas sekali, cuma beberapa halaman saja, tentang istilah-istilah yang ada dalam kitab Baikuniyah yang disusun oleh ulama yang menulis kitab tersebut. Nah, untuk kali ini yang pertama kami mohon maaf, nanti pemasangan kipas masih nyusul karena dalam perjalanan ada kendala kemarin, masih ada kendala. Biasanya ada kipas di ruangan ini tambahan lagi. Mohon maaf agak merasakan panas dulu sementara. Ya, mudah-mudahan diberi ganjaran nantinya. Dan untuk sesi kita akan bagi beberapa sesi. Dan saya tidak pakai patokan berapa menit seperti itu, mungkin setengah jam, kadang lebih, atau 1 jam, tergantung nanti materi. Saya lihat di stop di sini, baru nanti kita lanjut lagi istirahat. Ya, nantinya dilanjutkan lagi setelah itu. Mungkin istirahat break 5 menit, break 10 menit, nanti ada waktu. Nanti jam 10 waktu untuk coffee break atau tea break ya. Kalau nggak ada kopi ya teh nanti. Ya. Tea time ya, tea time. Wong deso disuruh bahasa coffee break. Nanti ada waktunya kita berikan juga. Nanti sampai jam mendekati zuhur. Habis zuhur sarapan. Makan siang
Setelah itu jam 1:30 lanjut lagi sampai asar. Ya, kemudian yang besok pagi kita mulai pagi habis subuh langsung. Setelah subuh langsung dari subuh langsung itu jam 5 sampai jam 6 satu sesi, lalu setelah itu sarapan pagi dan persiapan untuk ke Pantai Baron. Karena nanti jam 7 pagi kajian akan dimulai di Pantai Baron dan disitu insya Allah akan dihadiri juga oleh Bupati Gunung Kidul yang ingin menghadiri agenda ini karena saya cerita dengan beliau tentang keadaan jamaah dan tentang tamu-tamu yang akan hadir juga ketika itu dari luar kota, maka beliau bersedia untuk hadir untuk keesokan hari. Kemudian siangnya setelah pulang dari pantai nanti ada waktu ya untuk dilanjutkan lagi. Besok itu nanti pada asarnya sampai nanti jam 5. Nah, nanti hari Senin ada lagi, kemudian hari Selasa paginya ada, kemudian ditutup dengan tabligh akbar bersama Ustadz Maududi. Baik, kita langsung dulu buka. Semua sudah dapat buku ya? Baik. Ada yang belum dapat? Nanti nyusul. Sisa 100 buku masih nyusul di perjalanan. Karena kemarin kita perkirakan enggak. Masih ada. Yang akhwat juga belum ya? Nanti nyusul. Baik, bisa dilihat dari halaman 5. Halaman 1 itu sambutan dari Ustadz Abdurrahman bin Abdul Karim At-Tamimi, Mudir Ma'had Al-Irsyad Surabaya. Saya lompat. Kita langsung masuk muqaddimah dari Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani. Monggo bisa dibaca. Ada mic tadi. Mic. Ada mic situ? Mic. Langsung baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ada sebagian orang yang telah membaca kitab saya ini, Madarikun Nazor fis saya bainat Fisyasa bainat Fisyasa bainat tatbiqati syariah wal infi alatil hamasiyah. Mereka mengusulkan agar saya memisahkan bagian terdepan kitab ini yang mengandung 6 dasar manhaj Ahlussunnah, lalu dijadikan sebuah kitab tersendiri yang sederhana sebagai sebuah pengenalan terhadap manhaj atau metode para salaf dalam beragama yang tak diperkenankan bagi siapapun untuk memperselisihkan kebenarannya. Maka saya pun menunggu beberapa tahun tanpa berbuat sesuatu dengan harapan dapat menentukan dengan tepat seorang yang lebih mampu dari saya untuk memenuhi harapan tersebut. Karena saya tahu sebagian penuntut ilmu yang berkualitas dan yang terpandang telah membaca dan menjelaskannya di beberapa negeri Islam. Baik. Beliau ini Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani. Kitab ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Ini sejak saya kuliah itu sekitar 2003, 2004, 2005. Waktu itu lagi panas-panasnya suasana politik. Kemudian ustadz-ustadz mulai perhatian pada buku yang tadi disebut Madarikun Nazar. Diterjemahkan, kalau dulu itu, ini nggak ada di pasaran lagi. Pandangan tajam terhadap politik. Ini dulu terbitan Pustaka Imam Bukhari. Ada 2 jilid. Pandangan tajam terhadap politik. Bahasa Arabnya tadi yang disebut Madarikun Nazar fi siyasa bainat tatbiqati syar'iyyah wal infi'alatil hamasiyah. Jadi beliau ingin mengkritik sebagian orang yang terlalu perhatian dengan politik namun
tidak mau fokus untuk berdakwah, yaitu dakwah tauhid. Ini pas lagi ya kan, lagi suasananya panas sekali ya. Mau ganti apa mau lanjut ya toh? Lagi panas-panasnya. Ini saya nggak sengaja, tapi ya sengaja juga. Ini zaman dulu waktu itu baca ini, antum juga belum merasakan waktu saya waktu itu semangat belajar. Wah, buku ini jadi bahan kajian. Kalau nggak salah ini diterjemahkan sama Ustadz Abu Ihsan. Iya, Abu Ihsan Al-Maidani yang sekarang ada di Jakarta. Nah, baru kemudian buku ini saya sudah rampungkan. Ini ada 2 jilid. Satu bagian itu dia ambil dan nantinya dibagi. Ada bagian yang beliau rangkai jadi Situ Duror namanya. Situ Duror yaitu 6 duror itu artinya mutiara. 6 mutiara prinsip berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, 6 mutiara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ringkasnya nanti akan beliau sebutkan. Namun asalnya itu dari 2 buku ini kemudian diringkas. Ya, kemudian diringkas. Nah, kita lihat isinya bagaimana dari buku ini. Nah, di halaman berikut. Setelah berkali-kali diminta dan didesak, terutama permintaan itu datang dari seseorang yang tidak mungkin saya tolak, maka saya pun memohon pertolongannya, lalu mengeluarkannya seperti apa yang Anda lihat dengan disertai beberapa penjelasan. Nah, berarti dari buku itu beliau ambil, dari buku Madarikun Nazar beliau ambil, lalu beliau tarik beberapa bahasan, jadikan 6 prinsip, lalu ada tambahan penjelasan. Terus, pada hakikatnya kandungan risalah ini yang termaktub di kitab aslinya yang tersebut di atas adalah sebagai berikut. Landasan pertama, jalan menuju Allah hanya satu. Landasan kedua, menempuh jalan Al-Quran dan Sunnah Rasul sesuai pemahaman salafus soleh. Landasan ketiga, meraih kemuliaan dengan ilmu. Landasan keempat, benteng pengaman dari kekafiran dan kekalahan adalah mengikuti kitabullah dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Landasan kelima, membantah orang yang menyelisihi kebenaran adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Landasan keenam, tasfiyah, pemurnian ajaran Islam dari hal-hal yang tidak islami yang telah menyusup ke dalamnya, dan tarbiyah, pembinaan generasi Islam dengan berdasarkan ajaran Islam yang murni. Kemudian saya berpandangan bahwa penting untuk menambah sebuah landasan lagi, yaitu mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena tidak diragukan lagi bahwa keikhlasan adalah pilar yang paling mendasar. Kemudian saya memasukkan landasan yang keempat ke dalam sub pembahasan landasan yang ketiga. Karena landasan yang keempat sebagai buah dari landasan ketiga, sebagaimana diusulkan oleh sebagian tokoh terkemuka. Dengan demikian, susunannya sebagai berikut. Landasan pertama, mengikhlaskan agama semata-mata hanya kepada Allah. Landasan kedua, jalan menuju Allah hanya satu. Landasan ketiga, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Landasan keempat, meraih kemuliaan dengan ilmu. Landasan kelima, membantah orang yang menyelisihi al-haq. Kebenaran adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Landasan keenam, tasfiyah dan tarbiyah. Saya telah menulis landasan atau pilar dakwah ini guna memaparkan perihal manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dinamakan juga sebagai Ahlul Hadis, para pengikut jejak salafus sholi dan para salafiyun. Nah, baik. Berarti jadi berapa prinsip? 6. Ada 1, mengikhlaskan agama semata-mata hanya kepada Allah. Itu 1. Berarti dibahas tentang ikhlas. Kemudian yang kedua, jalan menuju Allah hanya 1. Atau bahasa bebasnya, jalan kebenaran cuma 1. Enggak bercabang-cabang. Jalan kebenaran itu hanyalah 1 saja. Yang ketiga, kita diperintahkan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Yang keempat, meraih kemuliaan dengan ilmu. Meraih kemuliaan dengan ilmu. Berarti dituntut untuk bisa meraih kejayaan. Orang muslim, kaum muslimin dituntut untuk belajar dulu. Tidak belajar nggak bisa. Yang kelima, membantah orang yang menyelisih kebenaran, dan itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ada bentuk amar ma'ruf nahi mungkar itu
ada pemahaman-pemahaman sesat kita bantah. Yang keenam, tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah itu artinya pemurnian, yaitu dibersihkan dulu, kemudian tarbiyah dibina. Ya, sama seperti kita punya gelas kotor, ingin isi dengan minuman baru, ya, mau tambah minuman putih, sebelumnya itu minum kopi. Caranya gimana? Gelasnya dibersihkan dulu, bersih sebersih-bersihnya, rasanya hilang tadi, baru kemudian masukkan air putih. Berarti cuci dulu kemudian diisi. Itu namanya tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah itu cuci dulu, kemudian tarbiyah itu diisi. Nah, 6 prinsip tadi, ini yang nanti fokus kita bahas. Dan ini beliau katakan, inilah yang menjadi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Nama lainnya Ahlul Hadis, nama lainnya mengikuti jejak salafus soleh, atau disebut salafiyun. Jadi bisa berikan keterangan situ, salafiyun itu bukan golongan tertentu, yaitu mereka yang mau beragama sesuai ajaran Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi kalau baca buku di depan ini salafiyah, ini aliran apa lagi gitu. Ini bukan, ini orang-orang yang mengikuti jejak Nabi dan para sahabat. Yang diikuti itu namanya salaf, salafus soleh. Mengikutinya namanya salafi. Lebih banyak bentuk jamaknya salafiyun. Namun tidak diidentikan pada kelompok tertentu. Tidak diidentikan pada pakaian tertentu. Tidak diidentikan pada lembaga atau ormas tertentu. Bisa jadi dia, ya, dimanapun dia berada, ya, punya prinsip seperti itu. Nah, itu dia salafi namanya. Namun bukan hanya klaim, ya, bukan hanya klaim saja, wah saya itu salafi. Namun kelakuannya kayak Abu Jahal juga nggak bisa. Kelakuannya kayak Abu Jahal, Abu Lahab, ya, mempertahankan tradisi-tradisi yang turun-temurun juga nggak bisa. Bukan hanya klaim saja. Ini bukan hanya klaim, jadi harus dibuktikan. Maka belajar, kita belajar saja. Dan kita tujuan belajar itu untuk perbaiki diri dulu. Nggak usah vonis-vonis orang dulu di sini. Jadi kurangi pertanyaan nanti, Ustadz ini teman saya ini gimana? Dia kafir apa tidak? Nggak mau saya jawab. Ustadz ini takmir masjid saya ini ahlu bid'ah apa bukan nih? Amalannya kayak gini. Kadang pertanyaan muncul, Ustadz gimana kalau saya sholat di belakang ahlu bid'ah? Apakah cuma sekadar dia itu baca talafuz bin niat, dia itu melafazkan niat langsung gitu dihukumi vonis ahlu bid'ah? Belum tentu. Karena talafuz bin niat, ya, melafazkan niat itu pendapat jumhur itu. Yang menyelisihinya cuma mazhab Malikiyah saja. Syafi'iyah, Hambali, Hanafiyah. Itu usoli terus itu. Nawaitu, iya kan? Usoli gimana? Usoli coba. Masih hafal nggak? Kalau di sekolah Muhammadiyah nggak ada. Tapi kalau yang ini ada, hafal itu. Sekolah Muhammadiyah tidak diajarkan kayak gitu. Iya kan? Nggak hafal kalau orang Muhammadiyah nggak hafal. Namun kalau ini yang dari kecilnya itu pakai kurikulum Kemenak, wah hafal betul itu. Kalau nggak salah kamu sholat, nggak sah malahan. Padahal itu cuma afdoliyah aja. Dalam mazhab Syafi'i itu cuma afdoliyah. Ini kalau nggak lafaz nggak masalah. Karena yang diwajibkan itu dengan hati. Sedangkan lafaz itu cuma afdoliyah saja, penyempurna. Nggak lakukan itu orang masalah. Jadi kalau Pak Kiaimu tanya kamu nggak hafal, Pak itu kan sunnah saja, saya mau wajib aja saya wajib aja burung becus kok, belum paham kok, ngapain ngurus sunnah? Gitu aja gampang jawabnya. Jadi pertanyaan tadi, apakah seperti ini cuma sekadar kayak begini saja sudah jadi ahlu bid'ah? Wah, belum tentu. Lihat dulu, ini masalah yang masih bisa ditolerir apa tidak. Walaupun memang nanti ada yang benar, ada yang salah. Namun tidak sampai kita mengatakan itu adalah ahlu
bid'ah. Nah, sekarang kita lihat lagi bahasan berikutnya lagi. Manhaj inilah yang semestinya kita fokuskan perhatian padanya dalam melaksanakan keadilan terhadap diri kita dan mengajak manusia kepadanya. Karena hanya dengan manhaj ini akan jelaslah para pengikutnya dari orang-orang yang menyelisihinya. Dengannya pula mereka akan mampu membangun sebuah istana megah agama ini yang menjulang tinggi. Tatkala melihat orang yang menyelisih manhaj ini telah berbuat kezoliman atau penganiayaan terhadapnya, dan mereka menambahkannya dengan umpatan-umpatan yang disandangkan pada manhaj ini bagaikan sebuah pakaian lengkap sehingga cahaya dakwah ini tertutup di balik tirai. Bagi mereka yang tidak memiliki ilmu, tatkala melihat realita ini, maka saya bertekad untuk menasihati umat secara umum dan orang yang menyelisihan secara khusus. Orang yang menyelisihi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah tidak terlepas dari dua hal. Satu, bisa jadi orang tersebut adalah seorang yang kehabisan bekal pengetahuan mengenai manhaj ahlul haq, karena kejahilannya tentang manhaj ini beserta dalil-dalilnya yang kokoh. Orang semacam ini jika dia mengetahui niscaya akan senang dan menyukainya serta mengikutinya dan tidak akan terbalik ke belakang. Dua, atau bisa jadi orang tersebut adalah seorang penghalang yang merintangi manusia dari manhaj ini dengan segala kekuatan yang dimilikinya, pasukan berkuda, pasukan pejalan kaki, serta dengan harta benda dan kekuasaan, dan dia akan terus berupaya untuk menghalang-halangi mereka. Adapun penyebab yang mendorongnya berbuat demikian adalah hawa nafsu. Meskipun dia mengetahui akan kekuatan hujah manhaj ini serta pengaruhnya yang sangat cepat terhadap umat maupun perorangan. Jika datang padanya keterangan-keterangan, peringatan-peringatan, kemudian ia tetap bersikukuh menjauhinya, niscaya kepalsuan dan kekurangannya akan tampak dengan jelas di hadapan manusia, dan akan tersingkap kebohongan propagandanya hingga ia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terlepaslah manusia dari kejahatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 42, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Pembahasan ini sengaja dipisahkan dari kitab aslinya Madarikun Nazar fi Siyasah. Baik, lihat. Tadi orang yang menyelisihi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah tidak lepas dari dua orang. Tidak lepas dari dua hal. Yang satu ringkasannya, yang satu itu seseorang yang kehabisan bekal pengetahuan alias kurang ilmu. Tidak tahu prinsip beragama. Ringkasannya nomor satu itu kurang ilmu. Yang kedua, dia kenapa menyelisih? Karena dia tokohnya, dia penggeraknya. Dia itu yang menghalangi, merintangi orang-orang. Berarti dia tokohnya. Berarti ada prinsip ini diselisihi oleh dua orang. Yang pertama, orang yang enggak belajar, kurang belajar. Yang kedua, orang yang jelas-jelas halangi. Mana yang berbahaya berarti? Yang kurang belajar apa yang jelas-jelas halangi? Yang jelas-jelas halangi. Ini tokohnya ini. Wah, ini kiainya, ini ustadznya ini. Lebih bahaya dia. Sehingga kalau ada syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran nyeleneh, ya, yang perlu prioritas ini bantah yang tokoh-tokohnya. Namun kadang kita tidak bantah langsung. Apalagi di medsos. Netizen itu kan cuma pintar ngomong, padahal orang ngaji. Iya kan? Para netizen itu cuma komentator. Tanya, kamu ngaji di mana? Oh enggak, pokoknya itu salah. YouTube. Betul nggak kayak gitu? Itu kelakuan anak sekarang kok kayak gitu. Nggak pernah ngaji, nggak pernah datangi majelis ilmu, nggak pernah duduk di sini barang 1 jam gitu saja, nggak pernah. Namun kalau komentar nomor 1, ya, kalau komentar nomor 1, padahal nggak pernah belajar. Nah, jadi ada dua orang di sini. Yang satu itu kurang ilmu, kemudian yang kedua itu jadi tokoh, itu penghalangnya. Berarti mana yang prioritas kalau orang mau bantah? Itu yang kedua tadi. Terus yang ngatasi yang pertama gimana? Ngatasi yang pertama gimana? Oh, dikasih ilmu saja pelan-pelan. Insya Allah dengan dia belajar terus nanti jadi orang pintar. Yang penting dia tidak fanatik. Beda kalau fanatik gitu.
Semua orang pokoknya kalau enggak kelompoknya salah, sesat. Ya, kalau enggak dia pokoknya salah. Harus dia. Ya, kalau enggak dia, enggak ikut kelompoknya pokoknya salah. Ini pada senyum-senyum kayaknya saya singgung sesuatu nih kalian. Bapak pikir aja langsung saya kayak Ustaz singgung siapa. Orang tak singgung siapa-siapa. Saya nggak singgung siapa-siapa ini. Cuma bilang aja. Kalau kesinggung ya memang salah kok. Nggak ikut dia, pokoknya salah. Yang lainnya salah, cuma dia aja kelompoknya yang benar gitu. Imam harus dari kelompoknya. Kayak apa coba? Apa dia mau gantikan imam sini apa? Enak banget. Kita sudah imami dari dulu diganti, ada apa coba? Yang dua huruf itu Ganggu kita aja. Apa-apaan? Udah imam dari lama saya mau diganti juga, kita mau diganti. Kalau kamu masih baca ngalamin ya orang gelem aku. Masa dia baca ngalamin terus dia suruh dia ganti saya gitu, wah, mau ngapain? Dia aja sudah salah baca, salah fatal kok. Masih ngalamin ya kan? Kanas tangin ya. Gimana coba? Mau ganti kita? Kita sudah baca benar, dia ganti. Suruh imam-imamnya ngaji dulu dong, biar benar gitu ngajinya. Terus jadi imam benar. Imamnya nggak bisa, ngulang nggak bisa, ngaji nggak bisa. Mau ganti orang, gimana? Cuma hafal surat Yasin saja. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu belum tajwid itu. Iya kan? Belum tajwid. Makanya ada yang bilang itu walaupun hafal Yasin pun tuh setan senang sekali karena tajwidnya salah. Setannya wis hafal tajwid. Itu ada yang kesurupan kayak gitu itu. Ini setan malah betulin itu, Pak. Orang ini tuh, itu panjang itu coba. Dibenerin sama setan. Yang kesurupan itu. Ada kasus-kasus kayak gitu. Subhanallah. Dibilang tuh nggak benar itu bacanya. Namun kadang juga yang kerasukan itu, yang jin yang masuk itu cuma suruh berhenti saja, nggak terselamanya diikuti juga. Kayak gitu, karena kenalnya cuma Yasin saja. Yasin saja nggak benar. Ya pemenang supporter di luar itu. Kue neng buri kono lho, Pak. Padahal tadi itu wis tenang-tenang wae iki. Wis setengah jam angkat. Wis menang wae menang. Engkau tak nei obat. Mulai lagi. Pon. Itu tuh ditahan nanti Pak Kokam gitu. Sudah ya? Nah, ada kaidah gini, ini perlu diingat, ini perkataan bagus dari Ibnu Taimiyah ini. Ini tentang bedanya orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji. Ya, jelas beda, ini saya mau sebut dulu. Al-alimu ya'riful jahila li'annahu kana jahilan. Li'annahu kana jahilan. Orang alim itu kenal siapa yang bodoh. Karena dulu dia pernah jadi orang yang bodoh. Sebaliknya, wal jahilu la ya'riful alimah. Orang bodoh itu nggak kenal siapa ulama, siapa yang alim. Li'annahu lam yakun aliman, karena dia nggak pernah ngaji. Sampai dia alim dulu baru dia tahu. Paham? Ulang bahasa bebasnya ya. Orang yang ngaji itu kenal siapa yang bodoh, yang nggak ngaji. Karena dulu dia itu bodoh, dia itu nggak ngaji.
Namun orang bodoh itu nggak kenal siapa yang alim. Ya toh? Karena dia belum pernah jadi orang alim. Betul nggak ini? Betul nggak? Betul. Jadi kalau bodoh, jangan komentar pada ulama. Jangan komentar pada orang yang berilmu. Kamu diam saja sudah selesai. Bukan waktumu komentar. Kamu belum pernah jadi alim. Jadi jangan sok pinter. Kalau kamu alim, nah kenal ini. Oh, ini orang yang salah. Ya toh? Karena dia tahu. Saya dulu juga sama seperti kamu itu. Itu kaidah itu. Berarti apa? Jadilah wong alim apa? Wong jahil? Alim. Tahu yang bodoh itu yang mana. Ya nah? Yang enggak sholat itu yang mana. Yang keliru mana. Yang maksiat itu yang mana. Tahu dia. Yang asal ceplos-ceplos itu yang mana. Yang asal bilang betul itu yang mana. Yo kesinggung yo ngaji. Biar jadi alim gitu. Nah. Itu loh Simbah aja sudah ngaji itu loh, tertib. Tinggalin warung, tinggalin toko coba. Gowo kasur, gowo selimut. Sapi ini wis dipakan urung? Wah. Alhamdulillah. Ya, lanjut lagi baca. Itu selingan aja itu. Lalu dijadikan sebuah kitab tersendiri. Karena pada kitab yang disebutkan di atas secara terbuka, saya berupaya mematahkan atau membatalkan argumen beberapa kelompok dakwah serta memberikan kritikan-kritikan kepada para pemimpin mereka. Namun setelah melihat beberapa pertimbangan di mana manusia memiliki latar belakang yang berbeda, lagi pula manhaj dakwah yang bertebaran di lapangan memiliki penganut, di mana seseorang menjadi tua renta di bawah pengasuhannya dan seorang anak kecil tumbuh berkembang menjadi besar di bawah didikannya. Maka pada pembahasan ini sengaja tidak saya sebutkan nama tokoh-tokoh mereka dengan maksud agar tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk membela hizb-hizb atau kelompok-kelompok tertentu untuk menimba ilmu dari kitab ini. Dan saya selalu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak pemanfaatan manusia dari kandungan kitab ini. Nah, jadi di kitab ini bantah tokoh. Jadi ada tokoh yang mana pemikirannya keliru, dia bantah. Tokohnya masih hidup, beberapa itu. Bahkan kalau di medsos terkenal mereka tokoh-tokoh terkenal. Nasihatnya bagus-bagus. Namun dari sisi pemikiran yang itu ada beberapa perlu dikritik di situ. Nah, buku ini dia nggak ingin bahas tokoh, karena bukan tempatnya dia ingin bahas. Maka orang itu kalau mau kritik sesuatu nggak selamanya sebut orang. Bahkan kalau orang nggak penting untuk disebut, jangan disebut. Biar apa? Biar kena semua. Jangan singgung orang. Ya, belum waktunya untuk sebut orang, jangan sebut. Ditahan dulu. Sebut saja, oh ini nggak tepat, ini nggak tepat. Oh sehingga orang lain kan tahu, oh pelajaran ini, oh ini gini. Sama nggak usah sebut lembaga A gitu pakai namanya, lembaga B pakai namanya, jangan dulu. Penyebutan tokoh ini belum penting. Pemahamannya dulu dibedah, pemahamannya dulu dibahas. Nggak boleh langsung dari tokohnya. Coba kalau singgung tokohnya langsung, wah apalagi sekarang media sosial, kamu singgung tokohnya langsung, si Ustadz A gini langsung. Wah berat sekali. Wah medsos tuh dia punya pengikut banyak, wah jadi debat kusir aja, waktu habis sia-sia, nggak tepat. Dan juga ini mas-mas yang senang YouTube dan yang lain-lain nih, jangan buat video yang buat orang itu beradu terus nih ustadznya. Kalau ustadz tuh nggak ceramah mau singgung dia kok. Namun kamu langsung bawakan video A, ini punya ustadz A, langsung video B punya ustadz B, wah seakan-akan ini saling bantah. Kita lihat itu bantahannya dari sini, wah. Iya kan kayak gitu kan YouTube kan? Instagram, YouTube itu kayak gitu coba. Padahal ustadznya ngomong biasa, nggak singgung siapa-siapa. Kamu aja yang baperan terus.
Wah ini kayaknya Ustadz lagi singgung A, gini lagi singgung B, ini lagi nggak singgung siapa-siapa kok. Dan itu yang membuat jadi masalah malahan. Nah Ustadz ini mau ngisi tempat lain, ini gara-gara YouTuber ini jadi dia nggak bisa ngisi karena video ini dia nggak maksudkan untuk bantah si A, namun kamu pakai untuk itu, akhirnya ketemu, nggak boleh ngisi di mana-mana. Jadi diantar sebabnya itu kayak gitu, jadi nggak tepat. Dan baiknya kalau motong-motong video minta izin dulu pada yang buat video tadi. Jangan cuma ambil gini sepotong nanti digabung gitu, jangan dulu. Minta izin. Ya. Makanya kalau saya sendiri kalau punya video saya nggak mau dipotong-potong dulu. Saya mau ini ambil utuh tuh, dengar utuh ini. Nggak pernah saya buat potongan-potongan dari kajian, nggak pernah. Kalau ada video 1 menit, wah itu ceramah sendiri, nggak boleh ambil dari potongan ceramah ini kecuali dengan izin saya. Ya boleh diambil. Ya. Jadi nggak bisa main potong-potong aja. Nanti orang salah paham. Ada kalimat yang utuh yang harus dipahami utuh. Dan ditakutkan nanti orang pakai untuk nyinggung tokoh lagi, tokoh besar lagi. Padahal kita nggak lagi nyinggung tokoh, perawan. Apalagi itu dibawa ke orang awam yang belum pantas untuk dengar. Nah, terus di berikutnya lagi. Demikian pula patut diperhatikan bahwasannya saya melakukan hal ini tidak menyebut nama para penentang manhaj ini. Bukan karena menyetujui sebagian orang yang sempit kesabarannya ketika membaca kitab-kitab yang berisikan bantahan, sehingga kegandrungan terhadap orang yang mereka ikuti telah menghalangi mereka dari mengikuti kebenaran. Nah, lihat, kalau baca buku itu konsen baca ilmunya, jangan suka baca buku bantahan. Artinya bantahan orang. Itu kadang kita kayak gitu. Kalau ada bantahan nih pada A itu lebih diikuti. Kalau ustadznya suruh ngaji kitab hadis arba'in, kitab tauhid, wah sudah ngantuk-ngantuk. Namun kalau bantahan itu langsung matanya melek, langsung wah apa itu? Ini lagi singgung siapa ini? Langsung itu. Kalau bahas biasa, ayo kita ngaji kitab tauhid. Waduh lemes aku ya. Ustadznya ini nggak singgung-singgung orang, wah kurang semangat. Padahal ini lebih penting itu kaji kayak gitu. Dia bagus ini nggak singgung dulu tokoh. Ya nanti di buku sendiri. Karena buku ini memang dia fokuskan untuk itu. Terus berikutnya lagi. Sekali-kali kami tidaklah bermaksud demikian, karena kami masih akan terus mengutip dari para salafus solih dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Kritikan-kritikan mereka terhadap berbagai dakwah yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW hingga detik ini, mereka pun tidak segan-segan membeberkan berbagai penyimpangan tersebut dengan menegakkan hujah berupa as-sunnah atau Al-Quran serta menyebut nama, lakob atau gelar para pelakunya. Nah, ini juga catatan, lakob itu gelar nih. Jadi kalau kritik orang itu jangan dijelek-jelekan pakai gelar. Dasar dajjal, kadzab. Karena dia pakai model ulama hadis lagi menjara, mentakdil, jara takdil. Itu beda. Ulama hadis ini lagi membahas apa dulu? Ini lagi bahas hadis, kritik perawi. Kalau ini kritik orang nggak bisa keluar kata kayak gitu sembarangan. Bilang dajjal, kadzab, nggak boleh. Belum tepat di situ. Sudah kritik-kritik biasa saja, nggak usah beri lakop-lakop dulu. Daripada orang kesinggung banyak. Nah itu kaidah, kalau kritik itu kritik-kritik aja. Dan kita terima kritik, namun jangan pakai gelar-gelar yang nggak benar. Terus di bawahnya lagi. Barang siapa yang beranggapan bahwasanya ketika dia berpaling dari penyebutan nama kelompok-kelompok tersebut secara mutlak telah berbuat suatu kebaikan, berarti dia telah mengabaikan dan menganggap enteng apa yang diperbuat oleh para sahabat dari kalangan kaum muhajirin dan ansor, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka sepanjang perjalanan zaman ini di berbagai kota-kota negeri Islam. Mereka telah memusatkan perhatian dalam mengkritik atau mentakdil para perawi hadis beserta nasab-nasabnya. Mereka tidak enggan pula dalam mensifati sebagian perawi hadis sebagai orang yang lemah, mungkar, pembohong, pendusta besar, dan seterusnya. Mengapa mereka menyebut nama-nama perawi itu secara jelas? Jawabannya, untuk memperingatkan umat agar waspada dari bahaya orang-orang tersebut terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, para pembaca akan mendapatkan pembahasan yang lebih lengkap dan utuh pada dua pokok bahasan, yaitu pembahasan tentang bantahan terhadap para penentang dan tasfiyah wa tarbiyah. Keenam pokok pembahasan ini kami nisbatkan kepada Alul Athar
Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana tertera pada judul kitab, guna mengingatkan para pembaca bahwa agama yang hak adalah mengikuti jejak para salaf yang telah mendahului kita, yang mereka telah dipuji dengan sebutan yang baik melalui lisan Rasulullah SAW atau bahkan disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Agama yang benar bukan dengan mengikuti ilmu kalam yang diwariskan oleh para khalaf generasi yang datang kemudian dari orang-orang kafir dan kaum zindik seperti bangsa Persia dan Yunani. Ibnu Abdilbar rahimahullah berkata, para ahli fikih dan ahli hadis yang berada di seluruh kota kaum muslimin telah sepakat bahwa ahli ilmu kalam atau ahli filsafat Islam adalah ahli bid'ah dan penyeleweng dari kebenaran. Sebagaimana kesepakatan mereka bahwa ahli kalam tidak dianggap termasuk dalam tingkatan para ulama. Yang dikategorikan ulama adalah ahli hadis dan orang-orang yang memahaminya, dan mereka bertingkat-tingkat sesuai dengan keahlian masing-masing dalam mencermati, memisahkan yang sahih dari yang dhaif, dan memahami hadis Nabi SAW. Nah, perkataan Ibnu Abdul Bar di sini untuk mengkritik orang yang, di sini mengkritik ilmu filsafat, para filosof. Para filosof itu perkataannya itu nyeleneh-nyeleneh. Dan sekarang ini kalau mau lihat di tokoh filsafat itu malah jadi rujukan itu kalau dalam pemilu kali ini. Apapun itu dianggap benar itu. Kalau baca perkataannya itu mencela syariat, nanti menyinggung tentang Allah itu menetap tinggi di atas sana, nanti dia kritik tentang masalah poligami, nanti dia kritik tentang masalah hukum-hukum tertentu. Orang filsafat bukan tempatnya di situ dia bahas. Dia bukan bidangnya. Dan dia nggak boleh singgung masalah syariat. Dia punya ilmu tersendiri, ilmu-ilmu yang nggak benar juga dipelajari. Maka ilmu yang benar, kita itu belajar agama, itu lepas dari ilmu kalam ini, ilmu filsafat. Apalagi kalau sedang membicarakan nama-nama dan sifat Allah. Lepas dari itu. Terima dalil apa adanya, ya, bukan pakai logika. Logika ditundukkan ketika itu, dibuang jauh-jauh ketika itu. Semua pasrah pada dalil. Di contohnya, rusaknya ilmu filsafat, logika yang diandalkan. Allah menetap tinggi di atas sana, oh berarti butuh pada makhluk, butuh pada arsy. Dan itu berarti pakai arah. Allah nggak butuh pada arah. Terus kamu maunya apa? Mau tetapkan Allah bagaimana? Dia nggak mau tetapkan Allah tinggi di atas sana. Kalau Allah nggak tinggi di atas sana, terus mana mungkin Allah itu berada dalam makhluk? Mana mungkin? Makhluk kecil. Dan Allah itu Allahu Akbar. Dibandingkan dengan arsy saja sulit sekali. Dibandingkan dengan malaikat pemikul arsy saja nggak bisa. Malaikat pemikul arsy sangat besar. Dibandingkan dengan Allah lagi, lebih besar lagi. Allahu Akbar. Terus apa mungkin yang maha besar ini berada dalam makhluk? Nggak mungkin. Orang filsafat nggak bisa jawab ini. Logika-logika dia nggak masuk. Maka logika kadang ditunduk, nggak kita pakai dulu. Pokoknya manut saja pada dalil. Dan ini prinsip yang diajarkan dalam prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lihat lagi perkataan Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, seandainya ilmu kalam itu ilmu, niscaya para sahabat dan tabi'in akan membicarakannya sebagaimana pembicara mereka tentang hukum-hukum syariat. Akan tetapi, ilmu kalam adalah sebuah kebatilan yang menunjukkan kepada kebatilan. Pernah dikatakan kepada Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah bahwasanya si fulan telah berhasil menyusun sebuah tulisan yang memuat bantahan terhadap ahli bid'ah. Beliau bertanya, dengan apa dia membantahnya? Apakah dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Orang itu lalu bertukas, tidak, akan tetapi dengan akal dan analisanya. Beliau menegaskan, dia telah menyimpang dari sunnah dan membantah sebuah bid'ah dengan bid'ah yang lain. Nah lihat, ilmu kalam itu dikatakan di sini, andai ilmu kalam itu baik, maka akan dipelajari oleh sahabat dan tabi'in. Tapi ilmu kalam itu isinya kebatilan, sehingga mereka nggak mau pelajari. Ya, mereka nggak mau pelajari ilmu itu. Pernah dikatakan kepada Abdurrahman bin Mahdi bahwasanya si fulan telah berhasil menyusun sebuah tulisan yang memuat bantahan terhadap ahli bid'ah. Beliau bertanya, dengan apa dia membantahnya? Apa dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Tidak.
Dia pakai akal dan analisa. Beliau tegaskan dia telah menyimpang dari sunnah dan membantah sebuah bid'ah dengan bid'ah yang lain. Atau dia bantah filsafat dengan filsafat yang lain juga. Bantah itu dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lagi Abul Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah pernah menuturkan, setiap kelompok bid'ah telah menyangka bahwa apa yang menjadi akidahnya itulah yang dianut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian itu disebabkan karena semua ahlul bid'ah mendakwakan syariat Islam, mewajibkan diri mereka untuk melaksanakan syiar-syiarnya dan berpendapat bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah hak. Namun kemudian mereka dicerai-beraikan oleh beragam jalan dan thariqah, hingga mereka pun mengada-adakan di jalan agama ini hal-hal yang tidak diizinkan oleh Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dari sanalah maka setiap kelompok bid'ah menganggap bahwa dialah yang berpegang teguh kepada syariat Islam dan kebenaran yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang menjadi akidah dan aliran kelompok tersebut. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala enggan kecuali menjadikan kebenaran dan akidah yang benar bersama ahli hadis serta orang-orang yang mengikuti jejak salaf. Yang demikian itu karena mereka telah mengambil agama dan ajaran-ajaran akidah dari para salaf mereka, dan generasi yang datang belakangan mengambilnya dari generasi sebelum mereka. Demikian seterusnya hingga sumber pengambilannya berakhir pada generasi tabi'in, sedangkan para tabi'in mengambilnya dari para sahabat radhiyallahu anhuma dan para sahabat mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiada jalan untuk mengetahui agama yang lurus dan jalan yang benar yang manusia telah diseru kepadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan menempuh jalan yang telah ditempuh oleh ahli hadis. Nah, di situ digarisbawahi tiada jalan untuk mengetahui agama yang lurus dan jalan yang benar yang manusia telah disuruh kepadanya oleh Rasulullah SAW kecuali dengan menempuh jalan yang ditempuh oleh ahli hadis. Ahli hadis itu apa? Ahli sunnah wal jamaah, salafus soleh, yang mengikutinya salafi. Terus sedangkan kelompok-kelompok selain ahli hadis, mereka itu telah berupaya mencari kebenaran agama ini, namun jalan yang ditempuhnya bukan jalan ahli hadis. Justru mereka menjadikan akal, suara hati, dan pendapat-pendapat sebagai rujukan sehingga mereka mencari agama dengan perantaraannya. Jika mendengarkan ayat Al-Quran atau hadis Nabi, mereka menjadikan akal-akal mereka sebagai barometer atau tolak ukur. Jika sesuai dengannya, mereka terima. Dan jika tidak sesuai dengan pertimbangan akal-akal mereka, mereka menolaknya. Padahal Nabi SAW saja ajarkan kita mengusap misalnya sepatu saat kita itu berwudu. Bagi yang mengenakan sepatu sebelumnya sudah dalam keadaan berwudu, diusap cuma bagian punggungnya saja. Padahal yang kena lantai, yang kena kotoran itu bagian alasnya, bagian bawahnya. Kemudian, ya, seandainya makanya dikatakan dalam hadis Ali, seandainya agama itu pakai logika, maka harusnya yang diusap itu adalah bagian bawahnya, bukan bagian punggungnya, bukan bagian atasnya. Itu saja sudah menunjukkan bahwasanya logika tunduk ketika itu kita ngikuti dalil. Lalu berikutnya lagi, kalaupun harus menerimanya dengan keterpaksaan, maka mereka mengubah dan memalingkan maknanya dengan penakwilan-penakwilan yang jauh dan makna-makna yang mungkar atau diingkari. Mereka membelot dan menyeleweng dari kebenaran, membuang agama di belakang punggung-punggung mereka, serta menjadikan sunnah Rasulullah SAW di bawah kaki-kaki mereka. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang mereka sifatkan. Adapun ahlul haq atau para pengemban kebenaran, mereka menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai iman atau pedoman hidup dan mengambil tuntunan agama dari keduanya. Jika terlintas sesuatu pada akal atau hati, maka mereka memaparkannya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika sesuai dengan keduanya, mereka menerimanya dan mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menampakkannya kepada mereka. Dan apabila mendapatinya bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka meninggalkannya, lalu segera menuju kepada keduanya dan segera introspeksi diri. Hal ini mereka lakukan karena mengetahui bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah tidaklah menunjuki kecuali kepada kebenaran. Sedang pendapat atau logika manusia terkadang tepat sesuai dengan kebenaran dan terkadang merupakan sebuah kebatilan. Nah, lihat logika itu di poin terakhir juga, logika itu kadang benar, kadang batil, kadang salah. Sehingga tidak bisa dijadikan patokan. Sedangkan dalil mutlak benarnya. Terus dalam kitab ini? Dalam kitab ini sengaja kami tampilkan semua asar
atau ucapan para salaf disertai dengan penyebutan tingkatan kesohihan dan ketidaksohihannya dengan tujuan agar para penentang prinsip-prinsip salafus sholih tidak dapat berkutik. Demikian pula agar tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk menolak kebenaran dengan berdalih bahwa dalilnya tidak sahih. Kalaupun hal ini tidak kami lakukan, pada hakikatnya tidaklah mengapa, karena telah berlaku apa yang dilakukan para ulama yang menggampangkan penyebutan beberapa ucapan ulama salaf yang penisbatannya tidak sampai kepada Rasulullah SAW, selama ucapan-ucapan tersebut berlaku sesuai dengan pokok-pokok syariat yang telah diketahui. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan amal ini benar-benar murni semata-mata karena mengharapkan wajahnya dan agar selalu mengikuti al-haq yang dengannya dia mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ditulis oleh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani. Di Madinah Nabawiyah 29 Rajab 1419 Hijriah. Berapa tahun ini? 21 tahun yang lalu. 21 tahun yang lalu. Nah, lihat di sini. Ada pelajaran penting dari beliau di kalimat terakhir. Kalau hadis itu kita usahakan ya memakai hadis yang sahih, hindari hadis yang dhaif. Kalau ini sabda Nabi SAW nukil lengkap seperti itu. Ini hadisnya sahih ataukah tidak? Namun kalau cuma perkataan ulama, selama maknanya itu tidak keliru, selama maknanya tidak keliru, tidak menyelisih aturan-aturan syariat, boleh dinukil walaupun kita tidak jelas riwayatnya sampai mana. Tidak terlalu ketat, beda dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada misalnya perkataan tabi'in, Al-Hasan Al-Basri, ini perkataannya gimana? Tahu riwayatnya enggak? Wah, kita cek riwayatnya belum tentu sampai pada Al-Hasan Al-Basri. Namun itu perkataan beliau bukan hadis Nabi. Yang lebih ketat kita perhatikan adalah kalau hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Abdul Malik ini tinggal di kota Madinah. Namun di kota Madinah sendiri saya cari-cari buku ini lagi terakhir tidak dapat untuk versi Arabnya. Jadi saya cuma dapat terjemahannya saja. Kalau buku yang lainnya mudah dicari, namun ini sepertinya cetakannya itu habis. Ya, kita pending dulu, istirahat 5 menit. Ya, selonjoran atau mau aktivitas lainnya monggo silakan.